Satria On Audiobook. Buku Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Karya James Clear. Bab pengantar. Kisah saya. Pada hari terakhir tahun kedua saya di SMA, tongkat pemukul bisbol menghantam muka saya. Ketika seorang teman mengambil giliran memukul, tongkat pemukul terlepas dari tangannya dan terbang ke arah saya sebelum menghantam langsung ke bagian di antara kedua mata saya. Saya tidak pernah ingat tentang peristiwa benturan yang dahsyat itu. Tongkat pemukul itu menghantam muka saya begitu kuat sehingga hidung saya berubah bentuk menjadi seperti huruf U. Benturan itu membuat jaringan lunak otak saya terhempas ke dinding dalam tengkorak saya. Dalam seketika, pembengkakan langsung menyebar ke seluruh kepala. Dalam sepersekian detik, hidung saya patah. Ada sejumlah fraktur tengkorak dan ada 2 serpih kelopak mata yang rontok. Ketika membuka mata, saya melihat orang-orang menatap saya dan memburu untuk memberikan bantuan. Saya menunduk dan melihat bintik-bintik merah di baju saya. Salah seorang teman kelas membuka kaos dan memberikannya kepada saya. Saya memakainya untuk menyumbat darah yang mengucur deras dari hidung saya. Terguncang dan bingung, saya tidak tahu seberapa serius cedera yang saya alami. Guru saya merangkul dan mengajak saya memulai perjalanan panjang dengan berjalan ke klinik sekolah, menyeberang lapangan, menuruni bukit, dan kembali ke gedung sekolah. Entah berapa orang yang memapah saya, membuat saya tetap tegak. Kami berjalan pelan-pelan. Tidak ada yang sadar bahwa setiap menit dalam situasi ini sangatlah penting. Setiba di klinik sekolah, perawat mengajukan serangkaian pertanyaan. Tahun berapa ini? 1998, jawab saya. Padahal seharusnya 2002. Siapa Presiden Amerika Serikat? Bill Clinton, kata saya. Jawaban yang benar adalah George W. Bush. Siapa nama ibu kandungmu? Saya terbata-bata. 10 detik berlalu. Patty, kata saya santai. Tak peduli pada kenyataan bahwa saya memerlukan 10 detik untuk mengingat nama ibu saya. Itulah pertanyaan terakhir yang saya ingat. Tubuh saya tak sanggup mengatasi pembengkakan cepat dalam otak saya dan saya kehilangan kesadaran sebelum ambulans tiba. Sekian menit kemudian, saya diangkut ke rumah sakit terdekat. Tak lama setelah tiba di sana, tubuh saya mulai gagal berfungsi. Sulit bagi saya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menelan dan bernafas. Saya mengalami serangan kejang pertama hari itu. Kemudian saya berhenti bernafas sama sekali. Sementara dokter bergegas memasok saya dengan oksigen, mereka juga memutuskan rumah sakit daerah itu tidak memadai untuk menangani situasi saya dan meminta helikopter menerbangkan saya ke rumah sakit yang lebih besar di Cincinnati. Saya didorong keluar dari ruang gawat darurat menuju helipad di seberang jalan. Kereta dorong terguncang-guncang di sepanjang jalan ketika seorang perawat
mendorong saya sementara perawat lain berhenti mengumpulkan oksigen. Ibu saya yang sudah tiba di rumah sakit beberapa saat sebelumnya naik ke helikopter menemani saya. Saya belum sadar dan tak mampu bernafas sendiri. Sementara ibu saya terus memegangi tangan saya selama penerbangan. Ketika ibu saya menemani saya dalam helikopter, ayah saya pulang untuk memberitahu saudara-saudara saya. Dengan berkaca-kaca, ia mengatakan kepada adik perempuan saya bahwa ia tidak bisa ikut dalam acara kenaikan kelas adik saya malam itu. Setelah menitipkan adik-adik saya kepada keluarga dan teman, ia berkendara ke Cincinnati untuk menemani ibu saya. Ketika saya dan ibu saya mendarat di atap rumah sakit, sebuah tim terdiri atas hampir 20 dokter dan perawat langsung menjemput saya di helipad dan mendorong saya ke trauma unit. Saat itu, pembengkakan di otak saya telah begitu parah, sehingga saya berulang kali mengalami kejang. Tulang hidung saya perlu diperbaiki, tapi kondisi saya tidak mendukung untuk menjalani operasi. Setelah sekali lagi mengalami kejang, pada hari ketiga, saya sengaja dibuat koma dan bernafas dengan menggunakan bantuan ventilator. Orang tua saya bukan pertama kali ke rumah sakit ini. 10 tahun sebelumnya, mereka datang ke gedung yang sama di lantai dasar setelah adik perempuan saya didiagnosis menderita leukemia pada usia 3 tahun. Saya 5 tahun kala itu. Adik laki-laki saya baru 6 bulan. Setelah 2,5 tahun menjalani kemoterapi, pengambilan cairan tulang belakang, dan biopsi sumsum, adik perempuan saya akhirnya keluar dari rumah sakit dengan bahagia, sehat, dan bebas dari kanker. Dan sekarang, setelah 10 tahun menjalani hidup normal, orang tua saya harus kembali ke tempat yang sama bersama anak yang berbeda. Sementara saya sengaja dibuat koma. Rumah sakit mendatangkan rohaniawan dan pekerja sosial untuk menghibur orang tua saya. Ia orang yang sama yang pernah menemui mereka 10 tahun lalu, setelah tahu adik saya menderita kanker. Ketika siang berubah menjadi malam, beberapa mesin membuat saya tetap hidup. Orang tua saya berusaha tidur di karpet rumah sakit. Mereka sangat kelelahan, tapi bolak-balik terbangun dengan rasa cemas. Belakangan ibu saya bercerita, itu malam paling buruk yang pernah kualami. Syukurlah, esok paginya saya mampu bernafas lagi sampai ke tingkat yang membuat para dokter berani melepas saya dari kondisi koma. Ketika akhirnya kesadaran saya kembali, ternyata saya kehilangan kemampuan mencium bau. Sebagai uji, seorang perawat meminta saya meniup dengan hidung, kemudian mengendus sekotak jus apel. Indera penciuman saya kembali, tapi yang di luar dugaan, aksi menghembus nafas kuat-kuat ternyata memaksa udara menembus bocor pada tulang kelopak mata dan mendorong mata kiri saya keluar. Bola mata saya keluar dari rongga orbitalnya dan tidak lepas hanya karena masih ada serabut saraf yang menghubungkannya dengan otak. Menurut dokter mata,
Bola mata saya perlahan-lahan akan kembali ke tempat semula, sejalan dengan terlepasnya udara yang terjebak. Tapi entah berapa lama waktu yang diperlukan. Saya dijadwalkan menjalani operasi 1 pekan kemudian, yang berarti saya masih harus beristirahat beberapa waktu lagi. Saya seperti petinju yang babak belur dalam turnamen tinju. Tapi saya boleh meninggalkan rumah sakit. Saya pulang dengan hidung patah, belasan fraktur pada wajah, dan mata kiri yang nyaris lepas. Bulan-bulan berikutnya terasa sulit. Rasanya seolah-olah segala sesuatu dalam hidup ditunda sejenak. Selama beberapa pekan, penglihatan saya ganda, dan saya secara harfiah tidak bisa melihat lurus ke depan. Sebulan lebih kemudian, bola mata saya akhirnya kembali ke posisi normalnya. Karena kadang masih kejang-kejang dan penglihatan masih bermasalah, 8 bulan kemudian saya baru dapat mengendarai mobil lagi. Saat fisioterapi, saya melatih pola-pola motorik dasar seperti berjalan mengikuti garis lurus. Saya bertekad tidak membiarkan kecelakaan itu melunturkan semangat saya. Tapi tak jarang saya merasa tertekan dan sangat galau. Perih sekali rasanya ketika sadar betapa jauh jalan yang harus saya tempuh untuk kembali ke lapangan bisbol 1 tahun kemudian. Bisbol selalu menjadi bagian utama dalam hidup saya. Ayah saya pernah bermain untuk sebuah klub liga kecil bernama St. Louis Cardinals. Dan saya mempunyai mimpi untuk bermain secara profesional. Setelah rehabilitasi, setelah berbulan-bulan, yang saya inginkan lebih dari yang lain adalah kembali ke lapangan. Namun, upaya kembali ke lapangan bisbol tidaklah mulus. Ketika musim pertandingan digelar, saya satu-satunya siswa tahun pertama yang tidak lolos ke tim bisbol utama. Saya pernah bermain bersama siswa tahun kedua pada kejuaraan tim cadangan. Saya telah bermain bisbol sejak usia 4 tahun. Dan bagi seseorang yang telah sangat berpengalaman dalam olahraga ini, tidak lolos ke tim utama sangatlah memalukan. Saya masih ingat sekali peristiwa hari itu. Saya duduk di mobil dan menangis sambil mencari-cari gelombang di radio, mendengarkan lagu-lagu penghibur kegalauan saya. Setelah setahun tanpa rasa percaya diri, pada tahun keempat saya berusaha masuk ke tim utama lagi, tapi jarang berhasil di lapangan. Secara keseluruhan, saya memainkan 11 inning dan dalam pertandingan bisbol utama. Hampir tidak mencapai 1 game pun. Terlepas dari karir bisbol yang kurang cemerlang di SMA, saya masih percaya dapat menjadi pemain besar. Dan saya tahu, supaya segalanya membaik, sayalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Titik perubahan datang 2 tahun setelah kecelakaan itu. Ketika saya mulai kuliah di Denison University. Itu awal baru. Dan di situ, untuk pertama kalinya, saya menemukan kekuatan dahsyat kebiasaan-kebiasaan kecil.